Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firza Eka Febrianto di channel Laskar CPNS. Bagaimana persiapannya teman-teman? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas PR untuk teman-teman yang bimbel di dosen deso. Nah, saya akan membahas mengenai kecepatan. Nah, baik, jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Subscribe dulu tentunya teman-teman. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, tentunya untuk jarak, kecepatan, dan waktu ini untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi mengenai kecepatan. Nah, ini teman-teman rumus umum untuk kecepatan. Nah, kalau teman-teman biasanya dulunya P S per T, nah ini kita ganti sekarang dengan JKW, jarak, kecepatan, dan waktu. Ini kan dalam bahasa Inggris ya. Nah, apabila ditanya jarak, nah kita buat segitiganya seperti ini, JKW. Apabila ditanyakan jarak, teman-teman, berarti K ini dikali waktu, J-nya kita tutup, berarti kalau dia sejajar berarti dikali. Ya, selanjutnya jika ditanyakan kecepatan berarti jarak dibagi waktu, ataupun nanti ketika ditanyakan waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Seperti itu teman-teman untuk rumus umumnya. Ya. Oke, nah nanti juga ada materi mengenai waktu berpapasan. Nanti waktu berpapasan ini rumusnya adalah jarak total. Jarak total ini biasanya sudah diketahui. Nah, dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, jarak total ini nanti teman-teman, ini adalah jarak dari kota A ke kota B, tidak ada dikurang-kurangi. Nah, nanti ada yang dikurangi ketika ini waktu berangkatnya sama ya. Nah, nanti dia ada yang dikurangi ketika waktu berangkatnya berbeda. Nah, jarak total dikurangi selisih jarak. Nah, kenapa dikurangi selisih jarak? Nah, logikanya sebenarnya sama ketika menghitung jarak total saja. Namun ini pada waktu berangkat yang berbeda, jarak totalnya itu hanya yang dihitung hanya dari sini ke sini nih teman-teman. Nah, jadi kenapa dikurangi selisih jarak? Selisih jarak itu adalah yang ini. Siapa yang berangkat duluan? Nah, udah sejauh apa selama dia berangkat itu udah sejauh apa? Seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas di soal. Lanjut. Nah, ini materi untuk waktu menyusul. Nah, ini selisih jarak. Selisih jarak ini berarti kita cari dia misalnya duluan berapa menit. Nah, nanti jarak itu kita cari pakai rumus JKW tadi. Nah, nanti K2 kurangi K1. Biasanya soal susul menyusul ini enak. Di mana K1-nya, di mana K2-nya. K2 itu biasanya yang kecepatannya lebih tinggi, karena yang namanya nyusul berarti kita harus lebih cepat gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini PR kita ya. Nah, setiap sore Robi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan yang berukuran 100 kali 150 meter. Nah, apabila Robi berlari mengelilingi 5 kali nih, ini dilakukannya selama 5 kali. Nah, teman-teman, kecepatannya K-nya sama dengan 5 km per jam. Nah, yang ditanya adalah waktu, W. Nah, tadi rumus kita apa? Rumus kita adalah JKW. Nah, apabila W yang ditanya berarti W kita hapus, berarti J per K. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, jaraknya berapa teman-teman? Nah, ini hati-hati teman-teman, karena kalau teman-teman mengalihkan ini berarti ini berhubungan dengan luas. Yang namanya lari, kita itu mengelilingi teman-teman. Nah, anggap saja seperti ini. Nah, dia lari. Oke. Nah, dia mengelilingi kan? Nah, berarti keliling. Kita cari dulu kelilingnya. Kelilingnya sama dengan 2 kali panjang
tambah lebar. Panjang tambah lebar. Nah, ini rumus keliling persegi ya. Persegi panjang ya. 2 kali 100 tambah 150. Nah, berarti 2 dikali 250. Nah, ini nanti dia akan jadi 500. Ya. Nah, selama 5 kali nih. Nah, dia mengelilingi 5 kali. Berarti jaraknya berapa? Jarak sama dengan 5 kali 500 meter. Jadi sama dengan 2500 meter. Atau sama aja dengan 2,5 kilo. Seperti itu. Kilometer, maaf. Ya. Nah, kecepatannya adalah 5 km per jam. Nah, 2,5. Nah, ini sudah sama-sama, satuannya sudah sama ya. Kilometer per jam. Kilometer per jam berarti 5. Ini jadinya 1/2 jam. Nah, 1/2 jam berapa? 30 menit. Oke, jadi yang C ya. Kita lanjut teman-teman. Nomor 2. Nah, X kilometer per jam adalah kecepatan untuk menempuh suatu jarak 120 km dengan waktu 100 menit. Sedangkan Y kilometer, nah, adalah jarak yang ditempuh dengan kecepatan 72 km per jam selama 100 menit. Nah, ini di sini kita tidak usah membandingkan kilometer per jamnya. Nah, yang kita bandingkan adalah X dan Y-nya. Ya, di sini udah ada waktunya ya. Nah, di sini pernyataan yang benar mengenai bilangan. Nah, bilangan ini saja yang kita ambil. Jadi satuan untuk X dan Y ini tidak berpengaruh. Ya, maksudnya nanti membandingkan angkanya saja, bukan itunya ya. Bukan satuannya. Nah, kita hitung dulu. X ini yang dicari adalah kecepatan. Kecepatan berarti J per W ya. X kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 120 km. Nah, waktunya teman-teman 100 menit. 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. Nah, 1 jam 40 menit ini teman-teman berarti 1 jam. Nah, menit ini kita rubah dengan cara 40 dibagi 60. Nah, ini jam jadi ya, sudah dalam jam. Karena 1 jam itu 60 menit. Kalau dari menit ke jam berarti dibagi 60 ya. 1,40 per 60 berapa teman-teman? 40 per 60 2/3. 67 gitu ya. Nah, berarti ini anggap saja dibagi 1,7. Oke, silakan teman-teman bagi berapa ini? Nah, ini teman-teman hasilnya itu adalah 70,58 ya. Atau kita bulatkan 70,6. Nah, X-nya ini 70,6. Ya, Y-nya sekarang teman-teman. Y sama dengan yang ditanya apa? Jarak, berarti jarak. K kali W gitu ya. Nah, sekarang 72, kecepatannya 72 km dikali waktunya 1,7. Nah, coba kita kali. Kenapa ini 100 menit ini kan kita sepakati 1,7 jam gitu ya. Nah, berarti 72 kita kalikan dengan 1,7. Nah, dapatnya 122,4. Nah, kita membandingkan nih X dan Y. Nah, tanpa memperlihatkan satuannya. Berarti kesimpulannya Y lebih dari X atau X kurang dari Y. Nah, yang mana nih? Yang A ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini berpapasan. Nah, berpapasan ini tanpa menyusul ya. Ini menyusul nggak? Menyusul nih. Berarti kita memperhitungkan selisih jarak. Oke, ini teman-teman jarak tempuhnya ini jarak total.
Tadi kan rumusnya waktu papasan susulan sama dengan jarak total dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, Caca nih. Caca yang duluan kan? Nah, jadi teman-teman, untuk menghitung selisih jaraknya, kita hitung nih selisih jaraknya. Selisih jarak ini dari yang duluan berangkat. Selisih jarak. Nah, selisih jaraknya teman-teman, siapa yang duluan berangkat? Nah, tadi jarak itu rumusnya apa? JKW, berarti kecepatan dikali waktu. Kecepatan siapa? Selisih jarak ini berarti yang duluan berangkat. Yang duluan berangkat siapa? Caca. Ya, duluan 15 menit. Nah, waktunya teman-teman berarti waktunya ini. Waktunya 15 menit, selisih dari antara mereka berdua gitu ya. Ini 15 menit. 15 menit. Oke, nanti harus kita rubah ke jam ya. Karena kecepatannya jaraknya harus kilometer. Karena kecepatannya kilometer per jam. Si Caca ini 16 ya. 16 km per jam. Nah, teman-teman harus merubah dulu. Berarti 16 dikali 15 per 60. Ini harus dirubah jadi 60 dulu ya teman-teman. Nah, jadinya teman-teman, ternyata ini bisa dibagi sama-sama dibagi 4. Ini dapat 4, ini dapat berapa? 15 ya. 15 dibagi dengan 15 dapat 1. Jadinya 4. Nah, selisih jaraknya 4 teman-teman. Nah, jarak totalnya 18. 18 dikurangi 4 per 16 ditambah 12. Ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini 14 per 28. Ini sama aja dengan 1 per 2 jam. Ya. Nah, ini sama dengan 30 menit. Nah, yang ditanyakan pada pukul berapa mereka akan berpapasan, yaitu berarti, nah kita hitungnya dari ini teman-teman, waktu akhir ya. Kita menghitungnya dari waktu akhir. 08.15 ditambah 30 menit. 45. Nah, jadi pukul 8:45 teman-teman. Ya, begitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, Linda menyusul nih, menyusul. Oke, berarti ini berangkatnya berbeda ya. Nah, gini teman-teman, waktu susul apa tadi? Waktu susul berarti selisih jarak per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, selisih jarak teman-teman menghitungnya. Selisih jarak ini dia kita mempertimbangkan yang duluan berangkat. Siapa yang duluan berangkat? Si Linda. Nah, Linda berarti JKW tadi ya. Berarti kecepatan dikali waktu. Si Linda ini kecepatannya berapa? 60 km per jam. Nah, teman-teman, selanjutnya waktunya. Waktunya adalah selisih waktu ya, 20 menit. Nah, teman-teman harus merubah ini dulu nih. Ini kilometer per jam ya. Nah, ini harus dalam jam berarti 60 km per jam dikali 20 per 60 jam. Nah, berarti ini nanti ini bisa dibagi ya. Jadinya ini 60 kali 20 per 60 ya, benar ya. Nah, ini bisa dibagi jadinya sisanya 20. Nah, selisihnya jaraknya 20 teman-teman. 20 per kecepatan 2 adalah yang lebih besar. Nah, ini kecepatan 1. Kecepatan yang kedua ya, 70 dikurangi 60. Jadinya 20 per berapa nih? 10 ya, sama dengan 2. Namun teman-teman yang ditanya adalah berapa kilometer Leni mampu menyusul Linda. Ya, si Leni ini kan waktu menyusulnya 2 jam. Selama 2 jam ini
jarak leni, berarti teman-teman untuk jarak leninya kita hitung kecepatan leni berapa? 70 km per jam dikali 2 jam. Nah, ini kan jamnya boleh coret nih, gitu kan? Jadinya 140 km. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kalaupun nanti ini khusus yang bimbel dosen deso, bisa tanyakan kembali kepada saya apabila ada yang belum paham. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Nah, nanti semoga saya nambah semangat dengan adanya subscribe dari teman-teman, like dari teman-teman, komen dari teman-teman, apalagi teman-teman meng-share video kami. Ya, seperti itu. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekali lagi tetap semangat karena tes SKD sudah di depan mata.